Kita dari kecil, dari zaman sekolah diajarin tentang teori ekonomi. Teori ekonomi bilang bahwa manusia itu pada dasarnya selalu pengen dapat sesuatu yang sebesar-besarnya, yang paling optimal dengan biaya, dengan cost, dengan effort yang sekecil-kecilnya. Nah, menarik pertanyaan teori ini adalah kalau gitu kenapa ada perusahaan yang mau melakukan CSR, Corporate Social Responsibility gitu kan, responsibility gitu kan. Kenapa ada juga brand yang ngajak orang untuk berdonasi, yuk kalau kamu beli barang ini kita akan donasiin, atau bahkan gak usah beli barang, kamu mau donasi yuk kita bantuin salurin dan lain sebagainya. Rugi dong kan, gak sesuai dengan prinsip ekonomi gitu. Kenapa gitu ya. Nah, untuk ngegali itu saya mau ngomongin satu hormon ya, karena manusia itu nggak bisa dilepasin, bagaimana kita berinteraksi, berperilaku itu nggak bisa dilepasin dari hormonnya gitu kan. Nah, ada satu hormon yang namanya oksitosin gitu ya. Oksitosin ini disebut juga sebagai hormon sosial, hormon bonding, hormon love hormone bisa dibilang juga gitu. Ketika kita dekat sama orang, ketika kita akrab sama teman, ketika kita main, ketika kita ngumpul, hormon oksitosin diproduksi di diri kita. Ketika kita disayang orang juga sama. Ketika kita dibantu, itu juga hormonnya keluar gitu ya. Dan ketika ngumpul sama teman, ketika kita dikasih hadiah, ketika kita dapat sesuatu dari orang lain, itu oksitosin ini juga keluar gitu kan. Nah, menariknya adalah oksitosin ini juga keluar ketika kita juga berbuat baik sama orang. Jadi bukan cuma nerima, tapi ketika kita ngasih, kita juga berbuat baik. Maka dari itu sebenarnya kalau teman-teman juga pasti pernah ngerasain ya, ketika kita nyumbang sesuatu, ketika kita nolong orang dan lain sebagainya, ternyata kita nggak kerasa kehilangan, tapi kita malah ngerasa, kok ternyata saya baik ya. Ada feel good, ada perasaan feel good di dalam diri kita ketika kita ngasih gitu. Nah, hubungannya sama brand tuh apa gitu kan. Nah, otak manusia ini pinter, tapi kadang-kadang complicated gitu, rumit juga gitu. Kita selalu ya, program dasarnya selalu tentang seek pleasure dan avoid pain gitu kan. Apapun yang diasosiasikan dengan ini pain nih gitu, kita ingat untuk ditandai, diingat supaya kita bisa menghindar gitu ya. Sebaliknya juga sesuatu yang ada hubungannya dengan pleasure, sesuatu yang membawa pleasure itu akan diingat dan supaya kita bisa cari terus. Nih gue suka nih yang ini nih. That's why yuk inget-inget supaya besok-besok kita cari lagi gitu kan. Nah, termasuk feel good dari oksitosin tadi. Ketika kita udah ngebantu orang dan lain sebagainya, oksitosinnya keluar terus kita feel good gitu. Otak akan ingat sebagai ini sesuatu yang positif dan lu harus ingat supaya besoknya lagi ya kayak gini ya, kurang lebih gitu. Nah, brand yang nempel karena melakukan sesuatu, ngajak orang untuk berdonasi dan lain sebagainya juga sama akan diingat sebagai sesuatu yang mengeluarkan oksitosin dan membuat kita menjadi feel good gitu. Sehingga apapun, bukan cuma brand, semua yang berasosiasi terhadap pleasure itu termasuk dari oksitosin itu akan diingat untuk kemudian diulang terus gitu kan. Otak akan mengartikan ini sebagai sesuatu yang harus terus di-keep, di-engage gitu ya, sering berhubungan, termasuk juga brand itu tadi gitu kan. Makanya kalau kita lihat orang yang donor darah, udah pernah donor darah, biasanya nagih balik lagi. Karena apa? Karena dia ngerasa kok feel good gitu ya. Dan ini secara bawah sadar ya. Secara bawah sadar orang berpikir bahwa kok saya ngerasa baik ya, kok saya ngerasa feel good ya gitu. Nah, tapi buat orang yang nggak pernah donor darah, kan kita tahu ya PMI dari zaman kita kecil sekolah, ini ada sumbangan PMI, semua harus beli. Kita nonton film, mau sumbang PMI nggak dan sebagainya. Jadi PMI dari sisi sana buat yang nggak pernah ngedonor darah, itu persepsinya kayak ini brand yang harus dihindari karena kerjaannya nagihin terus gitu kan, nodongin terus gitu ya. Tapi buat yang pernah donor darah karena pernah ngerasain oksitosinnya keluar dari sana, dia akan merasa ya udah nggak apa-apa, saya balik lagi gitu. Nah, balik lagi ke brand yang harus diwaspadai oleh brand ketika kita mau ngajak orang untuk donasi itu. Yang pertama, jangan manfaatin ini secara tricky gitu ya. Jadi misalnya ayo beli barang ini, abis itu nanti kalau kamu beli kita donasikan sekian persennya untuk sesuatu. Nah, sekian persen ini harus hati-hati, orang harus punya ketulusan. Gak ada rumus bakunya berapa persen sih sebenarnya yang bagus, tapi kalau jumlahnya itu cukup signifikan untuk habis itu orang rasa feel good, itu jadi positif dan silakan dilakukan. Tapi ketika tricky kayak misalnya harga, ayo nih beli mobil harga 1 miliar, kalau beli nanti kita akan sumbangkan misalnya 10.000 untuk pembangunan gitu ya. Ya 10.000 compare to 1 miliar tuh nggak ada apa-apanya gitu, sehingga orang malah nggak simpatik gitu ya. Itu bahaya. Yang kedua adalah
kita harus secara brand ketika kita ngajak orang untuk berdonasi, untuk berbuat baik, kita juga harus emphasize kontribusinya mereka gitu kan. Thank you ya udah bantu sekian banyak orang. Kalau perlu malah spesifik gitu kan. Tahu nggak bahwa donasi kamu sebesar sekian itu sudah menyelamatkan 2 orang dari pendidikan misalnya dan lain sebagainya. Jadi harus spesifik supaya oksitosinnya keluar dan orang mengingat ini sebagai sesuatu yang baik sehingga mau balik lagi.